Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurhak dengan nomor NIM 21501096 dari kelas ekstensi C21 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, Program Studi Ilmu Hukum. Dalam video kali ini saya akan menyelesaikan tugas hukum politik yang telah diberikan oleh Bapak Suimran selaku dosen mata kuliah hukum politik. Tugasnya berupa menjelaskan bagaimana sistem politik hukum internasional yang dipakai oleh negara Singapura. Singapura merupakan salah satu negara maju yang berada di kawasan Asia Tenggara. Singapura menganut bentuk pemerintahan republik parlementer dengan pemerintahan unikameral atau sistem satu kamar, di mana seluruh menteri bertanggung jawab terhadap parlemen. Presiden sebagai kepala negara hanya bersifat simbolis, seremonial, dan memiliki pengaruh politik yang sangat terbatas, dipilih secara langsung setiap 6 tahun sekali oleh suara rakyat. Dengan mengikuti perubahan konstitusional mendasar pada tahun 1991, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang berfungsi sebagai pemimpin jalannya pemerintahan, dipilih oleh Presiden setiap 5 tahun sekali berdasarkan pasal 25 konstitusi. Singapura menerapkan sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan model Westminster. Hal tersebut dikarenakan Singapura merupakan salah satu negara bekas jajahan Inggris. Dalam model Westminster terdapat undang-undang tertinggi atau Supreme Law yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk setiap peraturan yang akan berlaku. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga pemerintah di Singapura yang terbagi menjadi 3, yaitu Badan Legislatif, Badan Eksekutif, dan Badan Yudikatif. Perkembangan sistem politik di Singapura dinilai lebih signifikan dan mengalami banyak kemajuan dikarenakan budaya politiknya telah mengalami berbagai pengaruh dari luar, terutama pengaruh ketika dijajah oleh kolonial Inggris. Singapura menganut sistem politik demokrasi semu. Hal tersebut dikarenakan Singapura belum menerapkan nilai-nilai demokrasi sepenuhnya. Sistem demokrasi sendiri mengharuskan adanya penyelenggaraan pemilihan umum dalam pembentukan sebuah negara. Pemilu yang berlangsung di Singapura digunakan untuk memilih seorang pemimpin atau kepala negara dengan menggunakan sistem distrik dan memakai prosedur winner takes all. Penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh The Election Department of Singapore atau disingkat dengan ELDE, di mana lembaga tersebut bekerja di bawah kantor Perdana Menteri. Sedangkan sistem kepartaian yang berlaku untuk pelaksanaan pemilu tersebut adalah multipartai atau dapat dikatakan lebih dari 2 partai yang bersaing memperebutkan kursi pemerintahan. Secara historis, Singapura merupakan negara yang sebelumnya pernah dijajah oleh negara barat. Hal ini memiliki pengaruh dalam segala aspek kehidupan di Singapura. Salah satunya dalam sistem politik negara yang menjadi salah satu bekas jajahan Inggris sehingga Singapura pada saat itu menjadi negara self-governing. Pada perjalanan politiknya, hampir sama dengan negara-negara di Asia Tenggara yang menganut demokrasi ialah melakukan pemilihan umum. Singapura juga menerapkan multipartai, di mana hanya partai politik yang hadir sebagai pilar demokrasi memiliki peran penting dalam jalannya politik Singapura. Dominasi yang kuat dan memberikan pengaruh besar pada dunia kepolitikannya. Di Singapura terdapat di salah satu partai yang bernama People's Action Party atau Partai Aksi Rakyat. Hal ini terlihat ketika pada tahun 2020, kemenangan pemilu yang mutlak oleh PAP. Jumlah kursi yang didapat ialah 83 dari 93 kursi atau 61,24% dari total suara. Kemudian sisa dari kursi tersebut diduduki oleh Workers' Party atau disingkat dengan WP.
sehingga hal ini berpengaruh dalam perumusan kebijakan negara. Mungkin demikian penjelasan singkat yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.